Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur kita masih bisa bertemu walaupun secara online di pemuritan Trio Group. Dan kita akan mempelajari merenungkan firman Tuhan hari ini mengenai cinta bumi, peduli akan lingkungan. Kita akan belajar apa yang menjadi sudut pandang dari firman Tuhan sehingga kita dapat melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita berdoa, kita mohon Roh Kudus menuntun kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami untuk mengerjakan yang terbaik hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di tengah-tengah kesibukan kami malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mempelajari, mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memimpin sehingga sungguh-sungguh kami dibangun untuk hidup sesuai dengan firman-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudaraku, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pemuritan malam hari ini mengambil tema yang berkaitan dengan cinta bumi dan peduli lingkungan. Ini adalah dasar dari proyek-proyek bisnis-bisnis baru di perusahaan kita. Dan malam hari ini kita mau pelajari satu firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 7. Dikatakan demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudaraku, ayat ini diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia ketika bangsa Israel itu akan dibuang ke Babilonia, ke Babel. Karena ketidaktaatan mereka, karena dosa mereka, jadi Tuhan menghalau mereka dari negeri Kanaan yang sudah didiami sekian lama. Dan Tuhan berpesan bahwa di kota di mana mereka itu Tuhan tempatkan atau Tuhan buang pada saat itu untuk sementara, karena kemudian kita tahu bangsa Israel kembali lagi ke tanah leluhurnya. Tuhan berpesan untuk mengusahakan kesejahteraan di kota itu, walaupun kota itu bukan tempat kelahirannya, bukan tanah perjanjian yang Tuhan berikan buat mereka, dan bukan tempat tinggal selama-lamanya, hanya sementara. Tetapi Tuhan berpesan, usahakan kesejahteraan kota itu, dan berdoalah kepada Tuhan untuk kota itu. Karena apa saudara? Karena jelas dikatakan bahwa kesejahteraan kota itu, kesejahteraan lingkungan itu, kesejahteraan daerah itu adalah kesejahteraan kita juga. Jadi di sini kita belajar bahwa kesejahteraan kita itu juga tergantung seberapa sejahteranya tempat di mana kita berada. Kesejahteraan perusahaan ini, kesejahteraan kantor kita, toko kita, tempat di mana kita berusaha, bekerja, itu juga tergantung dengan kesejahteraan di mana perusahaan kita, toko kita, kantor kita berada. Jadi kita harus mengusahakannya. Mengusahakan artinya betul-betul memikirkan apa yang kita bisa lakukan, apa yang bagian kita yang dapat kita kerjakan untuk berkontribusi nyata dalam kesejahteraan di mana kita berada. Contohnya kalau kita tinggal di satu rumah, ada lingkungannya RT dan RW, itu kita tidak bisa berdiam diri lalu hanya memikirkan rumah kita saja, tetapi Tuhan mau kita juga bergerak, memikirkan apa yang harus kita lakukan, apa kontribusi kita untuk mengusahakan kesejahteraan di tempat itu. Kalau kita bicara mengenai peduli lingkungan, cinta bumi, salah satu contohnya adalah ya kita menjaga kebersihan.
Jangan sampai rumah kita terlihat tidak terawat, kotor, sampah di mana-mana, dan itu mengganggu sekeliling kita. Kita harus jadi contoh, dan kemudian kita juga membantu apa kegiatan-kegiatan di sekitar kita. Kalau kita di kantor, kalau kita di toko, kita juga pastikan di sekeliling kita itu kita menjaga kesejahteraannya, kita menjaga kebersihannya. Jadi hal-hal kecil yang kita bisa lakukan, Tuhan ingin kita mengusahakannya. Jangan sampai kita mengambil bisnis, project-project dengan basis cinta bumi, cinta lingkungan, tetapi ternyata kita masih buang sampah sembarangan. Ternyata kita tidak memperhatikan tempat di mana kita berada dan menjaga kebersihannya. Ternyata kita tidak berkontribusi apapun dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, malam hari ini kita diingatkan bahwa kita harus mengusahakan kesejahteraan lingkungan kita, karena kesejahteraan kita itu pun tergantung dari lingkungan kita. Lalu kemudian yang kedua, saudaraku, Tuhan berkata berdoalah kepada Tuhan bagi kota itu. Jadi kita tidak hanya menjaga, melakukan tanggung jawab kita, berkontribusi, tetapi Tuhan minta kita berdoa. Itu sebabnya setiap kali kita berdoa dalam Monday Prayer, dalam rally doa, kita selalu bawa bangsa dan negara kita. Karena ketika kita berdoa membawa kota kita, lingkungan kita, bangsa kita, negara kita, ada proteksi, penjagaan dari doa-doa kita terhadap bangsa dan negara kita, kota kita tersebut, sehingga ada perlindungan Tuhan. Seperti menjadi benteng yang teguh menjaga kota kita, menjaga negara kita dengan doa kita. Ini yang difirmankan Tuhan, bahwa kesejahteraan dari suatu kota itu tergantung dari anak-anak Tuhan yang mengusahakan kesejahteraan dan terus tekun berdoa untuk tempat di mana Tuhan menempatkan dia. Oleh karena itu, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menaruh tanggung jawab kepada kita untuk berdoa bagi kota, bagi lingkungan, bagi bangsa, negara, bumi ini, tempat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Bukan hanya kita mengusahakan dan melakukan tanggung jawab kita, apa yang bisa kita kerjakan, tetapi kita harus berdoa sungguh-sungguh. Karena doa itu adalah seperti tiang yang memagari kota, memagari bangsa, negara, daerah, lingkungan yang kita doakan, sehingga ada perlindungan Tuhan atas kota itu, atas lingkungan itu, atas bangsa dan negara kita. Doa kita itu menjamin kesejahteraan di tempat di mana kita berada. Oleh karena itu, doa untuk bangsa dan negara, untuk kota itu bukan sekedar doa yang diulang-ulang setiap kali kita berdoa syafaat, baik di gereja, di persekutuan doa, maupun di Monday Prayer kita, di rally doa kita. Bukan sekedar karena memang sudah kebiasaan, kita terbiasa untuk mendoakan bangsa dan negara. Tidak, tetapi itu adalah tanggung jawab kita. Itu adalah cara kita untuk juga mengusahakan kesejahteraan di kota kita, di bangsa kita, di negara kita. Oleh karena itu, jangan pernah jemu-jemu. Doakan untuk perlindungan, untuk kesejahteraan, untuk keamanan. Terutama doakan untuk penuaian jiwa-jiwa bagi Tuhan, sehingga di tempat di mana kita berada ada pertobatan, ada penuaian jiwa. Di bangsa dan negara kita ada terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Kita harus berdoa untuk hal itu, karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Jadi bekerja, berusaha, membuat sebuah proyek yang cinta bumi, cinta lingkungan, itu pun artinya
kita pribadi lepas pribadi dimanapun kita berada, kita harus mengusahakan kesejahteraan tempat di mana kita ada dan berdoa bagi tempat itu. Mengusahakan kesejahteraan bangsa dan negara kita dan berdoa untuk bangsa dan negara kita yang tercinta. Saya berdoa bahwa ayat firman Tuhan ini menjadi dasar untuk setiap gerakan cinta bumi dan peduli lingkungan yang ada di perusahaan ini. Mari saudaraku, kita mengakhiri pemberitaan malam hari ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu dengan jelas memberikan kami pembukaan yang baru bahwa untuk kami mencintai bumi tempat kami tinggal, peduli pada lingkungan sekitar kami, yang harus kami lakukan adalah mengusahakan kesejahteraannya dan juga berdoa bagi tempat di mana kami berada, terutama bangsa dan negara kami Indonesia, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Bapa, ajar kami Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, dan dalam kehidupan kami sehari-hari kami sungguh-sungguh bertindak, berlaku, bersikap sebagai anak-anak Tuhan yang mengusahakan kesejahteraan di mana kami berada. Berikan kami hati yang peka, hati yang peduli terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, menjaga kebersihan, mengusahakan yang terbaik yang kami bisa lakukan. Sehingga melalui apa yang kami lakukan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Tolong kami untuk setiap bisnis, setiap proyek yang sedang diusahakan dengan basis cinta bumi ini. Kami percaya Tuhan akan buka jalan. Kami percaya Tuhan akan bantu membuka kesempatan-kesempatan dan bergerak, berkarya melalui kami, sehingga kami bisa mengusahakan yang terbaik yang bisa kami kerjakan. Berkati setiap perencanaan, berkati setiap hal yang sedang dikerjakan, berkati juga setiap tim, setiap leader. Biarlah setiap hikmat Tuhan boleh menuntun mereka hari lepas hari, sehingga bisnis yang cinta bumi dan peduli lingkungan ini boleh berjalan dengan nyata, dan ini menjadi saluran berkat bukan hanya bagi kami, bukan hanya bagi perusahaan, tetapi bagi masyarakat luas. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Mari arahkan hatimu saudaraku, terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Tuhan Yesus memberkati bisnis, usaha, pekerjaanmu, apapun yang dibuat oleh kedua tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan kesehatan yang ilahi, dengan umur panjang akan dikenyangkannya engkau. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta, kasih, dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penghiburan, penyertaan, dan hikmat dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.